Ya kita ambil positifnya aja, gue salut bahwa si Brevi istilahnya itu dengan jantan mengungkapkan kesalahannya itu. Berarti damai nih Kak? Damai ya, damai. Nanti aja dilihat selanjutnya ya. Ya dihadapin, ya udah kalau memang belum mau damai ya diterusin, dilanjutin. Kan udah all in aja gitu. Tandas hubungan asmara yang dijalin selebritis DJ Brevi dan sang kekasih, Erika Tarlina, masih menjadi kisah pilu yang terus diperbincangkan publik hingga sampai saat ini. Bukan hanya karena akar permasalahan yang sungguh menyayat hati, tetapi juga dari klarifikasi yang dibagikan oleh pria dengan sapaan Vicong itu. Ya, tidak sedikit masyarakat yang merasa kurang puas dari cara Brevi mengklarifikasi dan meminta maaf soal kesalahannya, yakni mengkhianati cinta dari Erika. Sebagian masyarakat bahkan sampai menyuarakan kekecewaan lewat unggahan media sosial. Mengenai polemik itu, Roy Sakti selaku salah satu pihak yang dekat dengan Brevi lantas buka suara dan berbagi pandangannya. Lantas, seperti apakah Roy Sakti menanggapi klarifikasi dari kandasnya kisah cinta Brevi dan Erika? Gue serba salah sih. Jadi ya itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Namanya apa ya? Ya namanya pasangan kan bisa, namanya pacaran ya. Yang married aja bisa cerai, apalagi yang pacaran putus. Ya itulah resiko ketika suami istri ini menjadi public figure, the center of everything. Aku juga gak nyangka ya. Saya juga gak nyangka bahwa akan sampai putus seperti itu ceritanya. Itu gue terus terang aja nggak nyangka dan sangat menyayangkan sih ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan kehidupan pribadi mereka berdua ya. Ya betul, gue selingkuh, gue salah, gue DM, gue coba perbaiki tapi nggak bisa ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Sekarang tuh orang apa ya kalau misalnya selingkuh tuh kagak ada gitu loh ya. Misalnya enteng banget tuh cerita di live ya begitu ya. Kata gue juga lu nih abis keramas deh gue jabanin marah-marah begini karena gue gedek banget anjay. Gue ngeliat klarifikasi tapi kayak sebenarnya gue nggak mau klarifikasi sih, cuman iya betul gue sudah berpisah tanggal segini. Iya waktu gue ngelamar itu belum ketahuan kalau gue selingkuh. Akhirnya gue ketahuan, mencoba memperbaiki, terus nggak bisa. Iya lo pikir aja. Ya kita ambil positifnya aja, gue salut bahwa si Brevi istilahnya itu dengan jantan mengungkapkan kesalahannya itu. Tapi sebenarnya kalau bagi kita, kalau pria-pria mah itu mah biasa aja lah ya. Itu kan bisa dengan nada yang bisa itu kan bisa diartikan dengan bercandaan. Ya kan bisa diartikan dengan bercandaan, tapi karena topiknya seperti itu dan saya yakin juga itu karena akhirnya kan dipanas-panasin media juga gitu kan. Ketika bocor kemudian ya semua itu kan sebenarnya dari, kalau Brevi cuma sekedar orang biasa dan Erika cuma sekedar orang biasa, nggak artis ya, nggak bakal putus lah cuma gara-gara begitu ya. Cuman karena kan memang ya ada image yang harus dipertahankan ya itu. Tajamnya sorotan dan pedas cibiran yang kini datang menyapa tidak dapat dipungkiri memang berkaitan dengan persona lelaki sejati yang belakangan ini kerap disematkan kepada Brevi. Seperti diketahui, nama Brevi terus dielu-elukan sejak dirinya pasang badan dan menjadi garda terdepan bagi Erika saat polemik kehamilan menjadi isu nasional. Tentu masih segar di memori bagaimana cara Brevi menyikapi kehamilan Erika yang disebut-sebut begitu dewasa. Namun kini, semuanya seperti terbalik 180 derajat. Sanjung puji seketika berubah jadi caci maki. Dan hal itu pula yang sejatinya membuat Brevi sampai meminta maaf secara khusus lewat siaran langsung media sosial. Cuma kan sayangnya yang disayangkan adalah ekspektasi netizen itu kan sudah terlalu besar dengan Brevi ya. Itu yang gue sangat sayangkan ya. Tiba-tiba kayak begitu itu kan itu akan menjadi, ya akan berat sih. Saya yakin juga kan karisma DJ Brevi ini kan terangkat dengan kasus ini kan. Menjadi seorang yang heroes, pahlawan gitu kan. Dan kemudian
ketika putus itu pasti akan mengecewakan penggemarnya ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman, apalagi fansnya Erika ya, fansnya Erika banget sih yang banyak banget mungkin kecewa karena terlalu berekspektasi tinggi ke gue. Sorry banget, gue sudah mematahkan ekspektasi kalian. Kalau membenci silakan juga nggak apa-apa. Yang pasti gue nggak mau ntar bolanya kemana-mana, biarkan gue aja sini yang take it, karena masalah gue kan. Nah, yang gue agak khawatir ya kan, artinya kan dengan kasus seperti ini, ya nggak tahu ya, semoga penggemarnya DJ Brevi masih setia untuk mensupport. Karena kalau sampai turning back itu kan, itu akan merugikan ya, secara finansial itu juga akan merugikan karena statusnya sebagai DJ ya. Beda kalau dua pengusaha kan, gue gak ngurusin penggemar gue gitu kan. Kalau DJ itu kan bagaimana memaintain penggemarnya, itu akan menentukan karirnya dia. Iya, ya, tapi buat Brevi tetap semangat lah ya. Netizen Indonesia itu kan gampang marah, gampang lupa ya. Artinya kita lihat dari kasus Panda aja, kemarin aja kan habis dihujat habis-habisan, seolah-olah karir udah di cancel kanan kiri, tiba-tiba langsung balik. Semoga itu juga nanti yang berlaku di Brevi juga ya tidak mempengaruhi karirnya sih. Karena kan pasti ada teman-temannya beliau, kan masih ada di grupnya A4A ya, Arab apa segala, itu bisa menjadi oleh. Karena kan nyawanya kan di emak-emak dukung ini, cewek-cewek ini kan. Sungguh disayangkan memang, kisah cinta yang sempat mencuri hati masyarakat kini harus sirna begitu saja. Yang tersisa hanyalah memori. Meski begitu, Brevi sebenarnya sempat menjelaskan bahwa hubungannya dan Erika masih baik-baik saja. Putus cinta bukan alasan bagi mereka untuk mengakhiri hubungan baik. Hal itu pun terbukti ketika Erika dan sang putra tetap menjadi tamu di acara spesial perayaan Hari Jadi Miss Rosa, ibunda dari Brevi. Bahkan, putra Erika ibarat menjadi primadona di acara tersebut. Happy birthday, mamanya Kobravi. Jadi tetap gue hubungannya baik-baik aja guys sebenarnya. Dan kalau kalian nggak, waktu ulang tahun nyokap gue itu kita sebenarnya udah putus itu, udah putus. Tapi gue masih memikir-mikir berhari-hari untuk larif atau enggak, karena menurut gue perlu gak ya atau penting gak ya. Tapi kayaknya harus deh supaya nggak kemana-mana masalahnya gitu, nggak jadi ntar Erikanya kena, ntar pihak lain kena. Gue gak mau, gue maunya gue aja. Kalau kalian mau take the blame on, ya gue yang salah gitu aja, oke? Semoga ini menjadi happy ending ya, menjadi happy ending bagi masing-masing pihak, dan selesai kita move on ke masalah yang lain lah. Terlepas dari kisah cinta yang harus kandas di tengah jalan, Erika Karlina juga harus dipusingkan dengan polemik hukumnya dengan DJ Panda yang resmi memasuki babak baru. Ya, tepat pada hari ini, Erika akan menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuka lembaran baru dari kasus laporan yang layangkan untuk DJ Panda, di mana Erika Karlina akan memenuhi agenda restoratif justice yang sebelumnya sudah diajukan oleh DJ Panda pada agenda sebelumnya. Kita sudah mengajukan ya mediasi. Ketika terakhir yang rame-rame di sini tuh kita udah mengajukan, dan pihak sana juga mau kok datang. Hari ini kan ketemu kan, kita sudah lihat semua pihak ada etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Namun yang saya sayangkan memang ketika diskusi itu belum ada titik terang.
Jadi terpaksa kita akan bertemu lagi nanti ya 2 minggu lagi untuk mencari titik terang posisi. Kita belum tahu karena dari sananya permintaan juga belum ada, dari kita juga belum ada proposal. Nanti kita akan selesaikan 2 minggu lagi. Agenda hari ini apa nih Kak? Kok belum tahu? Agenda hari ini nggak ada sih, cuman dapat undangan buat restoratif justice aja. Berarti damai nih Kak? Damai ya, nanti aja dilihat selanjutnya ya. Dan gimana? Enggak, berapa pertanyaan atau di dalam? Pertanyaan nggak, aku datang cuman buat jadi pendengar aja sih. Berarti dari pihak sana yang mengajukan RJ gimana Kak? Tadi ketemu dengan Panda juga? Iya. Gimana tanggapan? Ada obrolan apa nih Kak di dalam? Gimana? Ada obrolan apa di dalam? Iya, aku cuman dengerin aja sih, dengerin aja. Ya semua berharap ke baik-baik saja gitu loh. Karena siapa sih yang mau ribut? Tidak ada alasan jadi tidak ada satupun alasan dari keluarga Panda atau pihak Panda untuk memperburuk masalah. Karena kan dari awal kan sudah ya dia ngaku salah dan dia meminta maaf, kan dari awal itu kan tidak ada statement apa-apa gitu. Kecuali statementnya kan saling self defense, ya itu mungkin kayak kejadian perseteruannya yang di Malang ya Imin itu kan berlanjut terus sampai orang bosen itu kan. Tapi kalau dari Panda kan nggak ada, dia ingin ini selesai dari awal ya, dari podcast pertama yaitu di Densu, dan kemudian dia nggak pernah podcast apa-apa lagi. Artinya itu sudah menunjukkan sebuah komitmen untuk menyelesaikan masalah. Pada agenda mediasi dalam sidang sebelumnya, DJ Panda memang sudah mengajukan permohonan damai alias restoratif justice. Bak ingin mengakhiri semua persoalan, DJ Panda membuka lebar-lebar hatinya untuk lebih dahulu menyuarakan permintaan maaf kepada Erika. Memang, sejak awal kasus ini bermula, DJ Panda selalu mengaku salah, tanpa sedikit pun ia berkilah apalagi balik menyerang Erika. Akan tetapi, permohonan maaf berupa upaya restoratif justice belum mendapatkan sinyal apa-apa dari pihak Erika. Lantas mungkinkah pihak DJ Panda memiliki upaya lain bila pengajuan restoratif justice-nya tidak kunjung mendapatkan sambutan baik? Ya dihadapin, ya udah kalau memang belum mau damai ya diterusin, dilanjutin. Kan udah all in aja gitu. Cuma kan ketika hal ini diterusin dengan kejadian seperti itu, apakah itu nanti itu akan menjadi bumerang dong ke Erikanya? Ya ini kalau dari kacamata saya ya. Jadi ketika ini dilanjutkan nih, misalnya dijanjikan begini, kemudian dengan posisi berita tentang pisahnya Erika dengan Brevi, dan ini dilanjutkan, itu kan malah terlihat akan terlihat bahwa Erika ini orang yang angkuh, ya itu akan kesan yang ditimbulkan di masyarakat seperti itu ya. Kalau saya jadi Erika itu lebih baik saya damaikan, karena ini nggak cocok ya, istilahnya ini bukan waktu yang cocok untuk mempertahankan ego. Nggak ada untungnya, tapi kerugiannya banyak. Karena sekali lagi ya, sebagai public figure, kita itu kan harus menjaga persepsi masyarakat. Dan ketika menjaga persepsi masyarakat itu kan, kita juga harus lihat situasi dan kondisi. Apakah tepat kita ini mempertahankan ego, atau sudah waktunya kita menurunkan ego. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang dengan berita yang seperti itu, ketika restoratif justice ini ditolak, ini akan makin memperburuk, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Keuntungannya ya mungkin egonya terpuaskan, tapi kerugiannya ya persepsi masyarakat ini yang penting. Karena ketika persepsi masyarakat sudah berubah, selesailah karir seorang artis itu kan semua tergantung pada persepsi masyarakat ya. Legowo iya udah. Cuma kan mungkin karena ini sudah masuk ke jalur hukum, kita ngikutin aja prosesnya, dan juga ya itu sih karena pasal-pasalnya ada beberapa ya, jadi agak panjang aja jadinya. Itu juga saya juga nggak tahu ya, karena aku juga kontak kepada Kumekel yang pengacaranya juga setengah-setengah ya, kita masih belum tahu itu diterima atau tidak. Kan kembali lagi kadang-kadang ego itu susah ya kan, ibarat kata kalau di Panda kan sudah menurunkan egonya dengan melakukan permohonan restoratif justice. Tapi kalau kemudian ya kita tidak bisa memastikan bahwa akan diterima, semoga akan diterima. Tapi kan kalaupun sampai tidak diterima itu kan ya artinya kan kayak ada ego yang masih belum bisa diturunkan lah. Kalau sampai ya,
Tapi semoga aja ini bisa berakhir dengan bagus deh. Karena kalau sampai sekarang pun kan saya belum bertemu langsung dengan Michael, dengan Koroni, bahkan papanya Panda kemarin juga sakit, gue juga belum sempat nemuin. Jadi saya nggak tahu ini perkembangannya itu bagaimana gitu kan. Tapi kalau saya membaca dari arah pembicaraan ini ya masih 50-50 gitu loh. Tidak ada sinyal, belum ada sinyal-sinyal lebih bagus lah. Sementara itu, di waktu yang bersamaan dengan kunjungan DJ Panda ke Polda, sang ayah kini mengalami gangguan kesehatan. Dikabarkan, alasan dari jatuh sakitnya sang ayah karena harus mendampingi DJ Panda untuk bekerja. Belum lagi, angan-angan untuk bertemu dengan sang cucu juga tak kunjung menjadi kenyataan lantaran akses yang ditutup oleh Erika sejak persoalan bermula. Lantas benarkah menurunnya kesehatan ayah DJ Panda berkaitan dengan hal tersebut? Kecapean dia. Ya sekarang kan papanya Panda itu kan dengan umur segitu, kemudian overweight gitu kan, terus kemudian dihajar tiap hari nemeni Panda, ya tumbang lah. Saya aja yang di Malang aja nemeni sebulan sekali aja udah nggak enak, apalagi yang tiap hari ya. Ya kelihatannya seperti itu, fokus berkarir aja. Dan dia memang kan saya lihat ada kemauan untuk membatasi diri. Jadi kalau aku ngomong ya, Panda ini pada fase dia sadar bahwa kalau dia dilepas dari orang tuanya, habit lamanya itu mungkin akan kembali. Makanya dia selalu menyertakan orang tuanya. Itu artinya kan sebagai bentuk kesadaran bahwa ini aku kalau tiba-tiba dilepas ini, tiba-tiba takutnya salah kontrol gitu loh. Jadi ini gue sangat appreciate dengan apa yang dilakukan Panda, dan appreciate juga orang tua itu mau mendampingin. Karena kalau nggak didampingin ya mungkin dengan orang seganteng Panda, secharming Panda itu kan ya namanya nanti lintang-lintang lain kan juga akan ada gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.